berjumpa dan kembali lagi dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Pada perjumpaan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang konsep permintaan atau dalam bahasa ekonominya disebut sebagai demand, penawaran atau supply, dan harga keseimbangan yang sering kita sebut sebagai equilibrium price. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anakku harus dapat mendeskripsikan tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan beserta hukum-hukumnya. Yang kedua, anak-anak juga harus dapat mengerjakan dan mempraktikkan simulasi kurva permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Untuk lebih jelasnya materi ini, anak-anakku silakan mempersiapkan diri dan tetap fokus menerima penjelasan materi berikut ini. Harga keseimbangan itu dibentuk oleh permintaan dan penawaran. Perlu dicatat anak-anakku bahwa tanpa adanya kedua tadi, antara permintaan dan penawaran, maka tidak akan pernah tercipta sebuah harga keseimbangan. Permintaan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor: harga-harga barang, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, bahkan yang kita sebut sebagai perkiraan atau ekspektasi di masa yang akan datang. Demikian juga dengan penawaran. Penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga, teknik produksinya, harga bahan bakunya, dan juga ekspektasi di masa yang akan datang. Dalam permintaan itu dijelaskan dengan hukum-hukumnya yang disebut dengan hukum permintaan. Demikian juga penawaran itu harus dijelaskan dengan hukum-hukumnya yang disebut dengan hukum penawaran nantinya. Jadi antara permintaan dengan penawaran itu berbeda dalam hal apa? Dalam hal elastisitasnya, yang terdiri dari elastis, inelastis, elastisitas linear, elastisitas sempurna, maupun inelastis sempurna. Permintaan, anak-anakku harus pahami dulu. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu. Jadi dari definisi ini ada dua kata yang menjadi dasar pengertian permintaan. Yang pertama adalah konsumen ingin memiliki benda pemuas kebutuhan, dan yang kedua adalah konsumen ingin memiliki kemampuan untuk memperolehnya. Bukan hanya ingin saja, tapi dia harus mampu untuk memperoleh barang tersebut. Jika hanya ingin saja, maka itu tidak akan bisa terrealisasi. Sama dengan pada saat ini saya menginginkan hujan terjadi, tapi hanya ingin saja, dan itu tidak akan bisa terrealisasi tanpa kehendaknya. Yang dimaksudkan di sini adalah ada kehendak kita untuk memilikinya. Jika mengatakan kehendak, maka kita ingin dan mampu melakukan pembelian tersebut. Nah, jika hal tersebut dipenuhi, berarti yang terjadi di sini adalah permintaan efektif, di mana konsumen ingin dan mampu membeli benda pemuas kebutuhan tersebut. Apakah bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang kami jelaskan tadi? Yang pertama, misalnya ada harga. Jika harga barangnya tinggi, otomatis permintaan akan turun karena konsumen nggak mau harganya terlalu mahal. Prinsipnya sederhana. Bagaimana sebaliknya? Yuk, kalau harganya turun, pasti konsumen ingin membeli lebih banyak.
Bahkan yang sudah punya satu, ingin punya dua, ingin punya tiga. Tapi jangan didefinisikan ingin satu, dua, tiga, yang lain-lain ya anak-anakku. Yang kedua, catat. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang kedua adalah pendapatan. Kenapa pendapatan menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan? Jelas, ketika kita memiliki pendapatan lebih, memiliki pendapatan yang cukup atau berlebihan, secara otomatis seseorang ingin memiliki barang dan jasa yang lebih pula. Demikian juga sebaliknya, jika pendapatan turun, secara otomatis konsumen atau pembeli akan membatasi diri untuk berbelanja. Ketiga, harga barang lain yang berkaitan. Kalau harga barang yang satunya terlalu tinggi, kemudian ada barang pengganti yang lain, ini juga mempengaruhi permintaan. Berarti permintaan barang yang terlalu tinggi harganya, konsumen akan berpindah ke barang yang bisa digunakan sebagai pengganti barang yang terlalu tinggi harganya tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya adalah selera konsumen. Selera konsumen yang satu berbeda dengan konsumen yang lain. Jika seorang konsumen membutuhkan atau lebih menyukai produk-produk dalam negeri, secara otomatis produk yang impor secara otomatis akan disepelekan atau tidak akan diminati. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah perkiraan atau yang disebut sebagai ekspektasi atau harapan di masa yang akan datang. Misalnya, ketika nanti pada waktu musim tahun ajaran baru misalnya, anak-anakku perkiraan untuk harga-harga seragam tertentu atau buku-buku tertentu pasti akan tinggi harganya. Nah, sebelum tahun ajaran masuk, konsumen sudah memperkirakan dalam hal ini lebih baik dia beli sekarang karena harganya ya cenderung lebih murah daripada dia akan menunggu nanti tahun ajaran baru yang secara otomatis biasanya harganya akan melambung tinggi ya anak sekalian. Berikutnya, anak-anakku harus memahami bagaimana hukum permintaan itu bekerja. Hukum permintaan itu menyatakan bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah yang diminta. Artinya apa? Hukum permintaan itu, jika harga barang naik, secara otomatis jumlah barang yang diminta akan cenderung turun. Demikian juga sebaliknya, bila harga barang turun, secara otomatis jumlah barang yang diminta akan cenderung naik. Jadi ini yang dimaksud sebagai berbanding terbalik. Harga barang naik, permintaan konsumen akan turun. Demikian juga sebaliknya, kalau harga barang turun, permintaan konsumen akan naik pula. Nah, dari hukum tersebut, anak-anakku mohon untuk memperhatikan kurva atau grafik berikut ini. Anak-anakku, silakan perhatikan kurva atau grafik berikut ini. Mulai dari harga barang 1.000, 2.000, 3.000 sampai harga barang 6.000. Kemudian jumlah kuantitas yang diminta atau jumlah barang yang tersedia yang ingin dibeli oleh pembeli mulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Bentuk kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah itu menunjukkan bahwa penurunan harga yang mengakibatkan kenaikan permintaan. Perhatikan baik-baik. Harga 5.000, secara otomatis permintaan konsumen terhadap barang tertentu hanya 2 saja. Kalau harga turun, bagaimana? Harga turun menjadi 4.000. Secara otomatis konsumen bisa membeli lebih banyak. Kalau tadi hanya bisa membeli 2, sekarang bisa membeli 4. Kalau tadi hanya 2 orang yang mampu membeli, sekarang bisa 4 orang yang membeli. Kenapa? Karena harganya sudah mulai turun dari 5.000 menjadi 4.000.
sampai kepada harga Rp1.000, harga termurah, secara otomatis konsumen akan meludak untuk membeli barang-barang yang relatif harganya sangat murah tadi. Inilah yang disebut sebagai harga berbanding terbalik dengan jumlah yang diminta. Harga naik sekali lagi 40 bulan ini, maka permintaan pasti turun. Kalau harganya turun, secara otomatis permintaan akan cenderung naik atau meningkat. Baiklah anak-anakku, sekarang bagaimana dengan pergeseran kurva permintaan? Ingat, setiap perubahan yang mengakibatkan pertambahan jumlah permintaan pada suatu tingkat harga tertentu akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, setiap perubahan yang menurunkan jumlah permintaan akan menggeser permintaan ke kiri. Perbedaan antara pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan itu berlaku ketika faktor penentu permintaan itu berubah, sementara harganya tetap. Dari D ke D1 ini adalah bentuk penurunan jumlah permintaan. Demikian juga sebaliknya, dari D ke D2 itu terjadi kenaikan permintaan. Kita berlanjut ke penawar. Namun sebelum itu, sampai sejauh ini apakah anak-anakku sudah bisa menangkap materi yang Pak Guru jelaskan dari awal tentang permintaan tadi? Jika sudah bisa dipahami, maka Pak Guru akan lanjutkan ke materi tentang penawaran atau materi lanjutannya, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan hingga sampai titik keseimbangan atau equilibrium price tadi. Baiklah anakku, sekarang perhatikan penjelasan Pak Guru tentang penawaran. Bila tadi permintaan itu merupakan tujuan ekonomi dari sisi pembelinya atau dari sisi konsumennya, maka penawaran itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penjual atau oleh produsen. Penawaran dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, sebagaimana halnya dengan permintaan. Ada sedikit perbedaan. Yang pertama, penawaran yang mempengaruhinya adalah yang pertama juga harga. Harga barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Jika harganya terlalu tinggi, maka produsen juga akan berpikir untuk menawarkan barang dan jasa kepada konsumen terlalu mahal. Artinya apa? Jumlah penawaran juga akan cenderung tinggi. Kenapa? Asumsinya adalah pedagang itu ingin memperoleh laba yang tinggi. Demikian sebaliknya, kalau harganya turun atau harganya relatif sangat murah, cenderung pedagang atau produsen tidak terlalu tertarik karena asumsinya labanya terlalu kecil. Berikutnya, ada yang disebut dengan teknik produksi. Penawaran juga akan dipengaruhi oleh faktor teknik produksinya. Kalau produksinya massal, otomatis bisa ditawarkan dengan harga yang lebih murah. Bayangkan teknik produksinya masih sangat manual, secara otomatis pengerjaannya akan semakin lama dan cenderung harga produksinya juga akan relatif semakin tinggi. Yang berikutnya adalah harga sumber produksi. Apa maksudnya harga sumber produksi? Harga-harga bahan baku yang dipakai untuk membuat produk tertentu. Dan yang terakhir adalah tentang perkiraan. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang lain tentang harapan di masa yang akan datang. Sekarang jika produsen berharap nanti pas waktu lebaran misalnya, harga-harga barang tertentu ini akan cenderung naik harganya. Mulai dari sekarang, perusahaan
Bagaimana kemudian hukum penawaran atau supply di sini ya? Perhatikan hukum penawaran. Harga berbanding lurus dengan jumlah yang ditawarkan. Kalau tadi permintaan berbanding terbalik, sekarang beda kata kuncinya, berbanding lurus. Apa artinya? Bila harga-harga barang itu naik, maka cenderung barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung juga akan naik. Demikian juga sebaliknya. Jika harga-harga barang itu turun, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga akan relatif turun. Karena tidak terlalu banyak keuntungannya ya anak-anakku. Itu prinsip produsen atau perusahaan. Perhatikan tabel contoh tepung per unit dalam jumlah yang ditawarkan berikutnya. Harga tepung terigu per kilogram dengan jumlah yang ditawarkan per kilogram, kita lihat mulai dari harga 7.000 sampai kemudian turun sampai harga 3.000 rupiah. Demikian juga jumlah yang ditawarkan, harganya 7.000, maka jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan seharga 5.000, ya, sejumlah 5.000, mohon maaf. Kemudian harganya turun 6.000, secara otomatis jumlah yang ditawarkan sebanyak 4.000 sampai harganya 3.000, keuntungannya kecil, maka jumlah yang ditawarkan pun oleh perusahaan akan cenderung sedikit, tidak akan begitu banyak. Perhatikan kurva penawaran berikut ini ya. Jika tadi di kurva permintaan itu berbanding terbalik atau bersilangan model kurvanya antara kurva permintaan dengan penawaran ini, jelas perbedaannya. Kalau tadi bersilangan, sekarang ini lurus, dia tidak berseberangan. Artinya ketika harga barang 3.000 rupiah, yang ditawarkan 1.000 dari tepung tadi, jumlah yang ditawarkan hanya 1.000 saja. Tapi begitu harganya naik sampai 7.000 harga tepung, otomatis perusahaan cenderung akan meningkatkan produksinya dan akan menambah jumlah yang ditawarkan, karena asumsinya keuntungannya pasti gede dong. Baiklah anak-anakku, bagaimana kemudian pergeseran kurva penawaran itu sendiri? Setiap perubahan yang menyebabkan meningkatnya penawaran akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Demikian juga sebaliknya anak-anakku, setiap perubahan yang menyebabkan jumlah penawaran menurun akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Perhatikan tabel berikut. Ya, setiap perubahan yang menaikkan tadi itu jumlah yang tersedia, secara otomatis yang ditawarkan oleh penjual akan bergeser ke arah kanan, ya, dari S ke S1. Demikian sebaliknya, setiap perubahan yang menurunkan jumlah yang tersedia yang ditawarkan oleh produsen tadi, cenderung kurvanya akan bergeser ke kiri, sebagaimana dari S ke S2. Dari S ke S1 itu kenaikan dalam penawaran itu, sedangkan S ke S2 itu adalah penurunan dalam penawaran. Baiklah anak-anakku, jika tadi di permintaan dan penawaran anak-anakku sudah memahami dengan baik di mana letak perbedaan antara permintaan dengan penawaran tadi, sekarang kita masuk ke harga keseimbangan atau yang sering kita sebut sebagai equilibrium price-nya. Permintaan tadi kegiatan ekonomi yang dilihat dari pihak konsumen, ya, dan penawaran itu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh produsen. Sifat dasar konsumen itu selalu ingin mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga serendah-rendahnya tentunya. Perbedaannya produsen sebaliknya selalu ingin menjual produk yang dibutuhkan konsumen dengan harga yang setinggi-tingginya ya, yaitu mendapatkan keuntungan yang setinggi mungkin pastinya. Nah, apabila kepentingan penjual dan pembeli tersebut bertemu di pasar, maka yang akan terjadi adalah negosiasi. Apa tujuannya? Untuk mencapai kesepakatan harga. Jadi, harga pasar ditentukan
negatif tadi, dan kurva penawaran memiliki kemiringan positif. Bila kedua kurva digabungkan, maka akan mendapatkan titik potong. Titik potong antara dua kurva inilah yang disebut dengan titik keseimbangan atau equilibrium tadi. Sekarang anak-anakku harus perhatikan tabel harga keseimbangan atau equilibrium berikut ini. Tabel permintaan beras yang tadi hukumnya adalah berbanding terbalik atau selalu bersilangan. Tabel penawaran yang hukumnya tadi itu selalu berbanding lurus atau tidak akan pernah tabrakan. Titik keseimbangannya ada di harga berapa akhirnya? Kita perhatikan pada poin C di permintaan dan penawaran beras tersebut. Pada poin C, pada titik harga 1.400, jumlah permintaan juga 20.000. Dia harus bertemu dengan yang ditawarkan. Kalau terlalu tinggi kan konsumen tidak mau. Perusahaan saja yang ingin atau pedagang saja yang ingin harganya mahal. Maka pada poin C itu jumlah yang ditawarkan untuk bertemu titik potong tadi pada harga 1.400 dan pada jumlah penawaran 20.000. Artinya apa? Bahwa ketika permintaan beras dan penawaran beras belum terjadi kesepakatan harga, maka di harga 1.400 dengan jumlah permintaan dan penawaran di 20.000 kg, maka disitulah harga keseimbangan terjadi. Perhatikan tabel atau kurva grafik berikut ini ya. Nah, equilibrium itu dicapai pada saat jumlah barang yang diminta itu harus sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, equilibrium pada grafik itu menunjukkan bahwa 1.400 harga permintaan dan harga penawaran juga harus disetujui pada harga itu dengan titik sungguh perpotongan pada tingkat jumlah 20.000 kg. Maka equilibrium price atau titik keseimbangan pasar terjadi pada harga 1.400 dan jumlah 20.000 kg. Baiklah anak-anakku, dari penjelasan panjang lebar, mulai dari permintaan tadi, kemudian kita masuk ke penawaran, sampai titik terakhir tadi itu adalah harga keseimbangan atau harga kesepakatan kalau boleh kita menyebutnya. Berikutnya, tugas buat anak-anakku, jangan sampai terlupakan untuk mengetahui sejauh mana anak-anakku sudah memahami penjelasan Pak Guru dari awal hingga akhir tadi. Perhatikan tugas berikut ini. Yang pertama, anak-anakku silakan mengamati kegiatan ekonomi yang terjadi. Di mana? Di tempat tinggal masing-masing. Ya, amati kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat tinggal masing-masing anakku. Kemudian yang kedua, bagaimana terjadi proses permintaan dan penawaran di pasar tradisional, atau mungkin di toko kelontong, atau di grosir, atau di swalayan, bahkan di mall. Silakan anak-anakku amati itu. Bagaimana proses permintaan dan penawarannya. Dan yang terakhir adalah dari hasil pengamatan tadi, dari hasil proses permintaan penawaran yang anak-anakku perhatikan atau mengamati dari kegiatan tadi, maka anak-anakku harus melengkapi dengan laporan di mana titik keseimbangan yang terjadi pada saat tawar-menawar barang yang anak-anakku amati tadi. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Salam sukses, tetap jaga kesehatan, selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak dari kerumunan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.